Oke, shalom Ibu. Di sini perkenalkan nama saya Abraham Siahan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan jurusan Pendidikan Ekonomi. Ingin memaparkan eh, judul yang berjudul Hakikat Ilmu-Ilmu Sosial di mata kuliah Pendidikan IPS. Tujuannya ingin menentukan tugas UAS yang sudah diberikan oleh Ibu. Oke, saya lanjut. Yang pertama ada sejarah ilmu-ilmu sosial. Sejarah ilmu-ilmu sosial dimulai pada akar filsafat kuno. Dalam sejarah kuno, tidak ada perbedaan antara matematika dan studi sejarah, puisi, atau politik. Ilmu sosial datang dari filosofi moral, waktu, dan dipengaruhi oleh zaman revolution. Seperti revolusi industri dan revolusi Prancis. Ilmu-ilmu sosial itu sendiri dikembangkan dari ilmu-ilmu sosial eksperimental dan diterapkan atau pengetahuan sistematis. Ilmu sosial kemudian lebih berfokus pada perubahan-perubahan interaksi, struktur sosial, dan sistem masyarakat yang terjadi akibat revolusi industri. Hal ini menandai lahirnya sosiologi. Apa itu sosiologi? Suatu pandangan atau pemahaman dari setiap manusia yang mempunyai kepribadian yang unik gitu, atau yang bisa kita sebut itu bermacam-macam raga, kurang lebih seperti itu gitu. Berfokus pada perubahan-perubahan interaksi. Perubahan-perubahan interaksi itu banyak. Yang pertama itu ada kita menambah kosakata baru, kedua juga dari intonasi bicara juga kita bisa menerapkan di dalam diri kita sendiri itu suatu struktur sosial yang dimana kita bersosial ke setiap masing-masing orang itu akan berbeda gitu. Yang dimana kita tidak bisa menyamakan semuanya, itu semua tergantung lawan bicara kita. Itu yang dinamakan sosiologi menurut pemahaman saya. Oke, selanjutnya ada hakikat-hakikat ilmu-ilmu sosial. Setiap ilmu sosial merupakan suatu disiplin ilmu yang merupakan suatu batang tubuh atau struktur ilmu pengetahuan. Yeah, that's right. Body of knowledge atau structure of knowledge tentang suatu bidang. Yes. Setiap ilmu sosial, dari sejarah, geografi, ilmu politik, dan ilmu ekonomi, sosiologi, dan antropologi, memandang manusia dari sudut pandang dan menggunakan metode kerja yang berbeda untuk memperoleh struktur ilmunya. Betul, that's right. Jadi setiap manusia itu mempunyai sudut pandangnya masing-masing, dan metode kerjanya pun itu semua balik lagi dari kelebihan manusia tersebut gitu. Ada yang spontanitas, ada yang responsif, ada yang tanda kutip pikirannya lemot untuk menangkap suatu hal apapun itu gitu, yang dimana delay gitu. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan yang terakhir. Ilmu sosial adalah ilmu yang cukup tua usianya sejak manusia membentuk kelompok yang dinamakan masyarakat. Maka di saat itu ilmu sosial tumbuh. Ilmu sosial tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan manusia. That's betul. Ilmu sosial itu bertumbuh dengan kebutuhan manusianya. Semua itu tergantung dengan lingkungannya. Karena di masa sekarang banyak sekali lingkungan yang mendampakkan ataupun effortnya itu akan impact-nya akan ke kita gitu, yang dimana kita akan menjadi terbiasa. Misalnya kita lingkungan kotor, jadi contoh aja misalnya kita masuk ke lingkungan kotor, kita akan menjadi kotor juga. Atau kita memasuki lingkungan yang sangat bersih, orang-orang rajin, kita juga akan ikut rajin. Itu yang dinamakan ilmu sosial dengan kebutuhannya manusia gitu. Kita mencari lingkungan ataupun kita mencari circle. Dan selanjutnya ada ilmu sosial memiliki cabang ilmu dan masing-masing cabang ilmu memiliki hakikatnya. Dengan adanya hakikat masing-masing ilmu sosial tersebut, penggunaan ilmu sosial sesuai dengan apa yang sudah menjadi hakikatnya betul, sejati kita manusia. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Di sini juga saya masih belajar dan selamat malam. Terima kasih.